Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Salam untuk kita semua. Salam. Kita sedang dan masih akan bicara tentang Tuhan ada untuk kita. Hari ini saya bicara pada bagian yang kedua. Dia Tuhan perubah keadaan. Mari sama-sama saya katakan. Dia Tuhan perubah keadaan. Kita sudah membagikan, sharingkan firman dari bagian-bagian ini. Yang pertama, kita semua menghadapi situasi yang sepertinya tidak akan pernah berubah. Sepertinya tidak akan berubah. Padahal masih bisa berubah. Yang kedua, perubahan situasi dan keadaan itu ibarat musim yang pasti akan datang pada waktunya. Artinya indah pada waktunya. Hari ini ada bagian yang ketiga dan yang keempat. Kita akhiri di 2 poin ini. Apa yang Tuhan mulai, Dia akan menyelesaikannya. Bisa sama-sama katakan umat Tuhan? Apa yang Tuhan mulai, Dia akan menyelesaikannya. Dalam semua area dan aspek kehidupan kita. What the Lord is begin, He will accomplish it. Umat Tuhan, tidak ada gunung yang kita hadapi yang tidak dapat dirubahnya menjadi tanah yang rata. Dan demikian firman Tuhan dari Sakaria pasal 4 ayat yang ke-7. Saya mengajak kita semua baca dengan suara terdengar mulai kuat. Siapakah engkau gunung yang besar? Di hadapan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang VLC bersorak, grace, grace, grace. Umat Tuhan, Alkitab berkata, siapakah engkau gunung yang tinggi di hadapan Zerubabel? Siapakah gunung yang tinggi di hadapan umat Tuhan? Orang percaya? Dengan iman kita katakan oleh anugerah segala penghalang disingkirkan. Umat Tuhan, tidak ada orang di antara kita yang bisa merubah keadaan kecuali percaya bahwa Tuhan bisa merubah keadaan kita. Mungkin kita mendapatkan tantangan dari bilanglah kompetitor kita di bidang usaha atau hal yang lain. Hidup ini kan banyak kompetisi ya, berjuang untuk mendapatkan lebih banyak, lebih bisa, lebih tahu, lebih menguasai, lebih beruntung dan lain-lain. Jadi kita dalam perlombaan kehidupan, life racing ya, perlombaan kehidupan. Ada orang-orang yang mungkin mereka tidak menginginkan kebaikan kita, keberuntungan kita. Mereka sepertinya gunung yang tinggi. Tapi percayalah, gunung itu akan diratakan. Mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang kelihatannya seperti gunung yang tinggi. Tapi percayalah, gunung itu akan diratakan. Mungkin saudara yang kasih, ada hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Banyak kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang kita hadapi di tempat pekerjaan kita, di rumah, di lingkungan keluarga, dan di berbagai macam aspek kehidupan. Mungkin ada yang diperlakukan mungkin dengan cara yang tidak benar atau dengan tidak adil, ya. Atau kita sudah lakukan hal yang benar tapi tidak diperhatikan, tidak dianggap mungkin. Tapi ada satu nasihat dari Amsal berkata begini, Amsal 21 ayat 1 dikatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan? Dialirkannya kemana ia ingini. Kalau itu dialirkan kepada saudara, tidak ada yang dapat menahan. Kalau itu dialirkan kepada saya dan kepada kita, tidak ada yang dapat bisa menahan. Kalau itu dialirkan kepada lamaran saudara, itu akan menjadi bagian saudara. Kalau itu dialirkan kepada dompet saudara, tidak ada yang bisa menahannya. Amen. Hati raja, raja gambaran dari otoritas, gambaran dari penguasa. Hati raja gambaran dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya ini dan itu. Hati raja adalah
Mungkin pemimpin-pemimpin kita. Hati raja mungkin calon mertua kita bagi yang punya. Hati raja mungkin kantor di mana kita sedang bekerja, kepemimpinannya, CEO-nya, ya, dan lain-lain sebagainya. Dan Alkitab berkata, itu akan dialirkan. Hati raja-raja itu bisa jadi menteri pendidikan, dirjen pendidikan, yang mengatur seleksi guru-guru dan sebagainya. Hati raja itu bisa saja si A, si B yang berkuasa. Dan Alkitab berkata, Tuhan menguasai hati itu. Ada seseorang yang dia punya masalah dengan visa, selalu ditolak terus visanya. Ketika dia datang, oh ini kamu punya berkas ini nanti dibuang aja di sampah. Nanti kamu tunggu aja 5 tahun baru kamu dapat. Wow, dia stres saudara kasih. Tiba-tiba 1-2 hari saudara dia dengar firman Tuhan, dia mempercayai itu, tiba-tiba dia ditelepon, sini datang dulu. Dia sudah bayangkan, pas ini saya punya berkas akan dikasih pulang. Begitu dia datang, orang yang menghina dia, menolak, berkata 5 tahun baru kamu datang lagi, habis pemilu kamu datang lagi. Tiba-tiba dia keluarkan berkas dan katakan, ini visamu 5 tahun sudah saya kerjakan. Saudara yang kasih, Tuhan bisa merubah seseorang. Ada yang bisa katakan amin? Umat Tuhan, di dalam Daniel pasalnya yang ke-6 dikatakan begini. Ada 2 ayat di situ. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha menolongnya. Haleluya. Umat Tuhan, kabarnya bahagianya ini. Kalau Daniel dipikirkan oleh raja, Tuhan memikirkan saya dan saudara. Ayat berikut dikatakan, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malam. Ternyata doa puasa itu bisa malam-malam juga saudara. Biasanya makan terang bulan jam 10 berhenti saudara. Lalu dia semalam-malam itu ia tidak menyuruh orang penghibur, dangdut-dangdut dihentikan semuanya, wayang golek atau wayang orang dihentikan semuanya, saudara yang kasih ya. Gitar akustik dihentikan semua, penghibur ya, semua dihentikan dan ia tidak dapat tidur. Umat Tuhan, berhentilah khawatir akan keadaan saudara. Karena ada orang lain yang Tuhan pakai untuk mengurus saudara. Berhenti untuk khawatir. Berhenti untuk ragu-ragu. Tidurlah pada jamnya, bangunlah pada jamnya. Nanti ada orang yang tidak bisa tidur untuk saudara. Nanti ada orang yang repot, seksi repot untuk saudara. Karena tidak ada yang dapat menghalangi takdir saudara. Amen. Kalau Tuhan sudah menakdirkan bahwa Daniel berkuasa untuk menjadi hakim, menjadi raja, menjadi menteri pada masa itu, kita baca Daniel pasal 6 ini, singa menjadi teman baik. Bahkan malaikat datang dan Daniel berkata, Bapak Raja, semalam-malaman malaikat datang untuk menolong saya. Saudara tahu, pertolongan raja itu dalam bentuk malaikat. Karena raja berpuasa, raja berdoa, tidak bisa tidur. Tidak mungkin raja masuk bersama Daniel di dalam lubang itu. Lalu ketidakdapatan tidurnya raja, kegalauannya raja, Tuhan ganti dengan malaikat datang tutup mulut singa-singa semuanya, saudara yang kasih. Dan Tuhan melepaskan singa. Bilang di kiri kanan, Tuhan menolong engkau. Nah, pada waktu yang tak terduga, pada waktu yang kita tidak harapkan, pada waktu tak berdaya, Tuhan memakai orang lain untuk memikirkan kita. Haleluya. Amen. Umat Tuhan yang keempat. Akan ada saat-saat berkabung, tapi ini bukanlah akhir dari segalanya. Bilang di kiri kanan, kesukaran bukan yang terakhir. Haleluya. Amen. Lukas pasal 7 ayat
13 sampai 15 ketika Tuhan melihat janda itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, bilang di kiri kanan, jangan menangis, don't cry. Oke. Lalu ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, jadilah cawapres. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saya percaya ini zamannya kebangkitan anak muda. Amen. Mau atau tidak mau, inilah keadaan di mana Tuhan menghampiri pengusung itu dan Tuhan intervensi perjalanan. The Lord intervening the destiny of hopeless. Tuhan intervensi perjalanan tabar pengharapan. Penuh dengan tangisan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan ketakutan. Khususnya ibu janda ini, dia kehilangan nasi di piring, dia kehilangan kekuatan untuk diandalkan, dan tanda kutip diharapkan. Tetapi Tuhan datang dan Tuhan intervensi. Lalu ayat yang ke-15 luar biasa. Maka bangunlah anak itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saya bertanya, kira-kira dia berkata apa? Saya yakin anak itu berkata, Mami, iPadku di mana? Lukas pasal 7, kalau kita menceritakan Yesus baru meninggalkan Kapernaum dan sedang melakukan perjalanan ke kota Nain. Saya pernah datang di gerbang, the gate of the city of the Capernaum. Tulis itu, the city of Jesus. Saya lihat di situ, saya foto di situ, saya mulai merenungkan. Sepertinya ada di dalam Injil itu, saya ada di dalam Injil itu. Dan saya mulai merenungkan bagaimana Yesus menghampiri perempuan itu, wanita janda yang menangis tak berpengharapan, sedang usungan itu berjalan semakin dekat. Mungkin tangisannya semakin keras karena sebentar lagi harapannya dikuburkan. Yang kedua, pertama meninggal, hilang harapannya. Yang kedua dikuburkan, hilang lagi harapannya. Ludas, lenyap. Tapi di situ perasaan rasa takut yang mungkin menurut ibu ini bersifat permanen, rasa galau yang membuat dia menangis. Tiba-tiba ada kata yang berkata, don't cry, jangan menangis. Ada intervensi. Ada keadaan yang mulai berubah. Tadi menuju kepada keraguan, sekarang mulai mendapatkan kehidupan. Tadi menuju kepada kehancuran, sekarang mulai ada satu perubahan kepada kebaikan dan pemulihan. Tadi menuju kepada kerugian besar, sudah mulai datang, berubah pelan-pelan, datang. Trennya mulai naik kepada kebaikan-kebaikan. Saudaraku yang kasih, demikianlah bukan pemuda di Nain yang mati, tapi impian kita yang mati Tuhan menghampiri. Haleluya. Idealisme kita pada waktu duduk di bangku sekolah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, pada waktu kita presentasikan visi kita, dengar, itu semua akan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup. Ibrani berkata, Yesus Kristus tidak berubah, dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Kalau Yesus bisa intervensi keadaan pemuda di Nain, Tuhan bisa intervensi keadaan VLC. Haleluya. Tuhan bisa intervensi keadaan Indonesia. Umat Tuhan, dia mengubah kesedihan menjadi kegembiraan yang besar, duka menjadi kegembiraan yang luar biasa, depresi menjadi sukacita, putus asa menjadi iman yang punya pengharapan. Dia mulai merubah keadaan ini yang tidak mungkin menjadi mungkin, haluan yang gelap menuju pada haluan yang terang, hopeless menjadi full of hope, tanpa iman mulai berubah menjadi iman yang luar biasa. Sekarang janda ini menangis, tapi tangisannya sudah tidak lagi air mata kesedihan, tapi air mata sukacita. Amen. Umat Tuhan, terkadang hidup kita ini menjadi sulit. Kita menitikan air mata, bukan saja menitikan air mata, tapi
Lelehan air mata kita sampai ditampung di botol aqua. Saudara kekasih, rasa sakit karena laporan medis berkata keadaan kita harus minum obat seumur hidup. Kabar gembira bagi Anda yang minum obat seumur hidup. Darah Yesus melepaskan engkau. Saudara kekasih, ya, sepanjang hidup ini kita, mungkin saudara kekasih, kabar ekonomi berkata kita tidak mungkin berhasil. Kabar medis berkata tidak mungkin penyakit ini dirubah dari keluarga kita karena DNA kita penyakit. Ingat, kita punya DNA Yesus. Haleluya. Pastor Margaret pernah minum obat dokter jantung seumur hidup, dokter finish. Dokter tentukan. Tapi sekarang beliau tidak minum lagi karena Yesus sudah menyembuhkan dia. Keadaan itu berubah, ya. Keadaan buruk mulai ada intervensi. Mungkin ada anak-anak yang menghancurkan hati kita dan sebagainya. Kita rasanya mendidik anak ini sukar dan sulit. Tapi dengar umat Tuhan, semuanya itu hanya sementara. Impian-impian kita yang mati, yang mungkin tidak mungkin. Saya percaya impian kita Tuhan akan hidupkan kembali. Umat Tuhan, ada saat-saat di mana kita berkabung. Kita rasanya kenapa begitu? Kenapa begini? Tapi ini bukan yang terakhir. Bilang kiri kanan, kedukaan bukan yang terakhir, kesukaran bukan yang terakhir. Ini bukan yang terakhir, amen. Wanita itu berkata, mungkin berpikir, this is the last journey of my life. Ini perjalanan hidup saya karena begitu kubur anak ini, saya juga akan terkubur dalam hidup sehari-hari. Tapi Tuhan bilang, this is not the last journey. This is only beginning. Haleluya. Ini bukan yang terakhir tapi baru yang pertama. Amin. Umat Tuhan, ada satu hal yang luar biasa. Kita melayani Allah yang merubah keadaan. Kita melayani Allah yang menguasai hati keadaan. Janda ini saudara kekasih, dia angkat tangan, lalu Tuhan turun tangan. Kalau Anda angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Kita lihat, Yesus melakukan mujizat ini. Dan Tuhan ingin supaya saya dan saudara, kita juga bisa mengalami Dia Tuhan yang merubah keadaan. Coba kita bayangkan prosesi pemakaman ini, begitu berjalan dengan hikmatnya, penuh kesedihan mereka berjalan. Kemudian Yesus bertemu dengan perempuan itu. Lalu Yesus menghampiri, dan ketika Yesus menghampiri, perjalanan itu berhenti. Lalu Yesus berkata, jangan menangis. Mereka tidak lagi dapat melanjutkan perjalanan tanpa pengharapan, karena sumber pengharapan telah datang di tengah-tengah mereka. Perjalanan menuju pada pekuburan sudah diintervensi untuk merubah. Jadi hari itu saudara kekasih, perjalanan yang menuju kepada kematian diubahkan ke dalam kehidupan. Perjalanan yang dari keterpurukan Tuhan intervensi. Dari kuburan kembali kepada kota. Haleluya. Mereka tidak lagi melanjutkan perjalanan. Mungkin kita tinggal satu langkah sudah amblas. Tapi dengar, Allah ada di ujung jalan itu. Kita semua terkadang menghadapi situasi yang tampaknya sudah mati. Impian kita sudah mati, pengharapan kita sudah mati. Kita punya idealisme sudah mati, sudah terkubur semuanya. Impian, mimpi-mimpi kita tentang anak kita, keluarga kita, pernikahan kita, hubungan kita, dan banyak hal lainnya. Tapi saya mau katakan, kita masih punya peluang untuk hidup kembali. Amen. Sepertinya mimpi itu sudah selesai. Tinggalkan saja janji-janji itu. Sepertinya sudah terlambat. Bagi manusia terlambat, bagi Tuhan tidak ada istilah terlambat. Bagi Maria sudah terlambat, bagi Marta sudah terlambat. Bagi Yesus terlambat itu kesempatan. Haleluya. Karena itu saya selalu mendeklarasikan bahwa saya tidak akan kehilangan kesempatan yang terbaik. Saya deklarasikan bahwa VLC yang terbaik sedang datang menghampiri Anda. Peti ketidakpercayaan sedang Tuhan rubah. Peti kegalauan, ya, peti yang menyimpan pengharapan kita yang tak lagi ada gairah di sana, Tuhan akan menyentuhnya dan kita akan bangun dan mulai berkata-kata seperti yang Tuhan katakan tentang kita. Amen. Mazmur 71 ayat 20.
Kita baca dengan keras. 2, 3. Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Haleluya. Tuhan yang memulai, Tuhan yang membereskan. Amin. Ini tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa keterpurukan. Yang disebutkan dalam Mazmur ini adalah masa di banyak mengalami difficulties season and disaster season. Musim malapetaka, musim kerugian. Tapi dengar baik, Tuhan yang memulai, karena Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Dia menghidupkan kembali. Katakan, impianku hidup kembali. Come on, my dream is alive. Aku akan menghidupkan kembali. Katakan sama-sama saya. Aku akan menghidupkan kembali yang mati. Impian yang mati, pengharapan yang mati, hubungan yang mati. Semua yang tidak berpengharapan. Saya katakan begini. Umur kita tidak dapat menghalangi rencana Allah. Mau muda kek, mau tua kek, gak peduli. Kalau Tuhan yang menakdirkan, Dia merubah keadaan. Dan yang kedua, profesi kita tidak mempengaruhi kita. Yang melakukannya adalah Tuhan perubah keadaan. Ada yang bisa katakan amin? Yes. Umat Tuhan, ini saatnya Tuhan mulai lakukan perubahan haluan yang nanti membuat kita wow, kagum. Kita pikir bisnis kita sudah selesai, karir kita sudah, pekerjaan kita sudah, kita menjadi orang yang biasa, yang penting bertahan hidup, mati toh nanti ada orang yang kubur. No way! Tahu-tahu bantuan itu datang. Haleluya. Klien kita mungkin pikirnya sudah hilang, pelanggan kita mungkin sudah hilang, orang-orang yang berbaikan yang mungkin sudah hilang. Never. Itu akan datang kembali lagi, saya yakin. Tuhan akan melakukan sesuatu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Sesuatu yang bersifat supernatural. Seperti rombongan penguburan ini, saudara yang kasih. Tuhan akan intervensi kehidupan kita. Karena kita berkata, Yeremia 10:23 berkata begini. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya sendiri. Apakah saudara setuju saya ganti manusia dengan VLC? Aku tahu ya Tuhan, bahwa VLC tidak berkuasa untuk menentukan jalannya sendiri. Dan VLC yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara boleh ganti Indonesia, saudara boleh ganti orang kaya, orang hebat, politisi hebat, penguasa hebat. Dia bisa berjalan, tapi Tuhan mengintervensinya. Saudaraku yang kekasih, ini adalah sebuah pengharapan akan perubahan haluan. Karena kita yang berjalan ke arah kekurangan, Tuhan bisa rubah itu menjadi kelimpahan. Kita yang berjalan pada sakit, penyakit, dan stres, Tuhan rubah itu menjadi sesuatu pengharapan dan penuh sukacita. Karena dikatakan orang yang berjalan. Dengan kata lain, Tuhanlah yang menentukan keputusan terakhir. Amen. Dokter bilang begini, ekonomi bilang begini, keadaan bilang begini. Saya percaya Indonesia dilawat oleh Allah. Saya percaya Tuhan jiwa-jiwa dari timur, utara, barat, selatan. Saya percaya saatnya Indonesia berkata Salam. Saya percaya itu karena Tuhan sendiri yang berkata. Walaupun mungkin sekarang ada yang mau membatasi, tidak boleh ucapan semua agama, terserah. Mau bilang apa terserah. Tapi ketika Tuhan intervensi, yang memusuhi akan berkata I love, haleluya. Yang menentang berkata aku pro, haleluya. Yang tidak suka menjadi aku menyukainya. Amen. Tuhan yang menentukan. Jadi bilang kiri kanan, jangan menjadi hakim bagi dirimu sendiri. Nah, apalagi jadi wasit. Katakan, Tuhan penentu langkah hidup saya. Come on, yes. Bukannya. Jadi kalau saudara lihat isi dompet, jangan, aduh dompet, aduh. Semua yang ada pada saudara itu masih menunggu apa kata Tuhan. Haleluya. Kekeringan masih menunggu Tuhan untuk datang dan berkata, diberkati. Kekurangan masih menunggu. Semua keadaan saya yang terpuruk sedang menantikan Tuhan. Dan biasanya Tuhan datang melalui firman-Nya. Amen.
Kita mengucapkannya dan memperkatakannya. Rombongan pemakaman berubah menjadi rombongan makan malam. Haleluya. Biasanya orang mengucap syukur setelah pemakaman. Ini tidak jadi pemukulan. Mari umat Tuhan, kita akan mengucap syukur karena hari ini tidak jadi pemakaman. Saudara pernah alami itu? Jarang bukan? Semuanya mari kita makan minum karena pemakamannya sudah berakhir. Hari ini Yesus merubah. Mari kita bersyukur makan malam bersama karena kita tidak jadi memakamkan namanya pemuda lain namanya Mes. Haleluya. Mes tidak jadi dikuburkan karena Mes sudah dibangkitkan. Amin. Umat Tuhan, pesta sukacita sedang datang atas hidup saya dan saudara. Dari kesedihan hingga kebahagiaan sedang menyongsong kita. Amin. Karena kita melayani Tuhan yang mampu membalikan keadaan. Amin. Keadaan yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Ada kisah yang lain di dalam Alkitab tentang Ruth. Suaminya telah meninggal. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi janda yang muda. Maminya juga Naomi juga janda yang senior, saudara, kan dia menjadi janda yang junior. Dia tidak pernah membayangkan itu. Tapi satu hari Naomi mengajak dia, "Ayo Ruth, kalau Orpa sudah kembali ke mana? Orpa kembali ke non Sabu, saudara, kan? Orpa kembali ke Lombok atau kembali ke Jakarta. Sekarang yuk kembali aja ke Kupang, kembali ke Bethlehem." Saudara yang kasih, kebenarannya di sini. Ketika kita berjalan semakin jauh dari apa yang Tuhan inginkan, Tuhan akan intervensi karena kita dipanggil dan panggilan Tuhan tidak pernah luntur terhadap kita. Sekali Tuhan memanggil kita, tinta emas saya sebutkan, panggilan tinta emas itu tidak akan diganti dengan spidol yang bisa dihapus. Sekali Tuhan memanggil, panggilan itu permanen. Amin. Sekali Tuhan merancangkan sesuatu ini. Jadi Tuhan mengintervensi dalam keadaan keterpurukan itu. Bayangkan, anak dua laki-laki dan Naomi meninggal. Suaminya sebelumnya sudah meninggal duluan. Orpa meninggalkan dia. Lalu tinggal Ruth. Ruth bilang, "Kemana kamu pergi? Aku pergi. Your God be my God. Your people be my people." Haleluya. Umat Tuhan, Ruth adalah tipe orang yang loyal kepada organisasinya. Haleluya. Loyal kepada mertua. Bicara soal kelompok di mana dia hidup, dia bergerak, dia tidak mengambil yang baik saja, tapi dia setia dalam keterpurukan. Saudara lihat, dalam keterpurukan yang parah mereka tiba di Bethlehem. Saudara yang kasih, kalau engkau kembali kepada panggilan Allah, di dalam panggilan Allah ada kemakmuran. Waktu saya ditanyakan oleh pemimpin saya, banyak teman bilang, "Saya ke Singapura, saya ke Hong Kong, saya ke Bali, saya ke Medan." Tapi saya berdoa bersama istri, Tuhan katakan, pulang kampung, saudara yang kasih. Bethlehem bagi saya adalah Kupang. Dan waktu saya datang di Kupang, ternyata ada roti di sana. Haleluya. Ada perubahan terjadi. Umat Tuhan, ketika dia tiba di Bethlehem, tidak langsung berubah. Bilang kiri kanan, tunggu waktu perubahan datang. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Nah, jangan buru-buru, tunggu aja. Ya. Dia bekerja pemungut jelai. Itu memang ada aturan di zaman itu. Bagi orang yang susah, bisa datang untuk memohon, untuk memilih yang sisa-sisa. Nah, Ruth, dia datang. Lalu satu hari, saudara, sementara bilanglah 1 minggu begitu, pas Boas habis meeting, dia lihat-lihat, dia panggil teman, dia punya nama, Wekeos, dia nama Keos, Sakeos, Wekeos, karena dia pas pendek, Sakeos, itu dia sahabat. Kau mau tahu? Bisa tahu. Saudara tahu? Itu bilang apa, saudara? Tidak tahu. Janda muda. Oh, dia nama siapa? R. Tolong.
tolong kamu kasih tinggal, kasih tahu itu. Kasih tahu Martin, kasih tahu Teos, kasih tahu yang lain tuh kalau dong ambil tuh kasih tinggal tuh cewek sedikit. Besok Ruth kumpul pulang satu karung. Biasanya hanya satu plastik kresek. Ini satu karung penuh saudaranya. Ibunya bilang, Ruth, oh kelihatannya perubahan terjadi. Dia bilang, itu sudah mama. Saudara gak lihat. Satu hari apa yang terjadi? Singkat cerita kita tahu. Baru jadi pengumpul yang tersisa. Naik level menjadi mendapatkan yang baik. Satu hari apa yang terjadi? Sekarang Ruth mempunyai lebih banyak gandum daripada yang ia gunakan. Dulu makan satu piring bagi dua sama maminya. Sekarang setiap kali pulang, satu minggu makan tidak habis. Suasana mulai berubah. Karena ini pemilik perusahaan yang bilang, saudara yang kasih ya. Kasih dia yang terbaik. Makanya mereka tidak bisa melawan. Perubahan terjadi. Nah, ceritanya tidak berakhir sampai Ruth dapat cukup lebih dari cukup. Tapi Alkitab berkata, ketika Tuhan membalikan keadaan, yang tidak adil menjadi adil. Haleluya. Tidak adil karena suami saya meninggal masih muda. Tiba-tiba Tuhan mulai merubah keadaannya. Sekarang Ruth sudah mulai naik tingkat. Dia tidak lagi bekerja di ladang. Boas sudah mendekati diri kepadanya. Dan Tuhan menggerakkan hati Boas. Dan pada akhirnya Ruth bukan saja dapat dari yang sisa. The remnant to be good. Dari yang sisa-sisa menjadi baik. Good now to become better. Lebih baik lagi karena dia sedang didekati. Dan yang the best datang. Yaitu Ruth sudah menjadi istri dari Boas. Dari pemungut menjadi pemilik. Haleluya. Total change of the condition of life. Satu perubahan hidup total. Di mana Ruth yang loyal, Ruth yang setia, Ruth yang mau bayar harga untuk ikut maminya. Ini gambaran orang Kristen yang setia dengan organisasinya, setia dengan gerejanya, setia dengan kantornya, setia dengan bangsa dan negaranya. Dia akan makan yang terbaik. Dan saya katakan, saya dapat yang terbaik di Indonesia. Itulah gambaran Ruth. Saya percaya jemaat yang loyal akan mendapatkan semua janji Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya jadilah jemaat yang loyal, yang setia. Dengan Naomi yang mungkin punya keterbatasan. Tapi dia punya otoritas. Dia punya Allah. Dia punya panggilan apostolik. Yang dapat merubah keadaan terpuruk menjadi keadaan yang terbaik. Umat Tuhan, perjalanan itu terus berlanjut dalam kisah sejarah. Lalu Ruth menikah dengan Boas. Dia mendapatkan seorang anak yang bernama siapa saudara? Obed. Obed melahirkan seorang yang bernama Isai. Isai melahirkan seorang anak yang bernama siapa? Daud. Daud melahirkan seorang anak yang bernama Yesus, anak Daud. Saudara lihat. Dari yang terpuruk jadi yang the best. Saya ingin deklarasikan dan saya mau deklarasikan 2024, 2034 yang terbaik sedang datang bagi Indonesia. Kita akan punya bonus demografi, kita akan punya bonus berkat yang luar biasa. Saya percaya itu. Usia tidak menghalangi kita. Amin. Kondisi keadaan NTT tidak menghalangi kita. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan intervensi perjalanan kita. Ada yang bisa sorak amin yang luar biasa, come on. Umat Tuhan, kita mungkin pernah mengalami kehilangan. Hal-hal yang tidak adil terjadi dalam kita. Keputusasaan dan kita berpikir sudah selesai. Kita tidak akan pernah melihat yang terbaik. Never. Jangan percaya itu. Bendera kebahagiaan sedang menanti kita, haleluya. Umat Tuhan,
Orang yang mau tetap setia dan seperti Rut, dia akan mendapatkan beberapa hal dengan sengaja. Berkat penyembuhan, hubungan yang tidak dia duga-duga akan terjadi, yang akan membawa berkat besar baginya datang. Orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa mendapatkan sesuatu. Nah, umat Tuhan, di mana engkau berada? Saya satu hari, saudara datang ke rumah, dia bilang, Kamel, Kak John, wah saya ada kenal seseorang. Itu orang baik sekali. Dia ada di nginap di Hotel Kristen. Saya pingin mau kasih kenal Kamel sama Kak John. Oke. Datang saudara. Ternyata waktu kita datang di hotel, wow dia begitu lihat. Bapak ini begitu lihat Ibu Messi. Wow Melsiana. Ternyata saudara kekasih, Bapak itu adalah kepala sekolah daripada Ibu Messi tempo dulu saudara kekasih. Dia, Melsiana kau bikin apa di Kupang? Bapak ini suami saya dikenalkan, kita hamba Tuhan melayani Tuhan luar biasa. Oke. Mana rumah kamu? Saya mau jalan kunjungi rumah kamu. Nah rumah saudara tahu waktu itu kita tinggal, rumahnya panjang cuma masih dibangun yang pendek saudara kekasih. Gak ada keramik. Waktu dia datang saudara kekasih, kita ajak dia makan. Lalu dia bilang, Melsiana, ini uang 2 juta. Bapak mau kasih kamu beli keramik. Saudara lihat, kita dapat kemurahan. Orang berpikir, orang ingin memperkenalkan kita kepada orang itu. Tapi justru orang itu melakukan kebaikan kepada kita. Saudara lihat, kalau kita mempercayai perubahan yang Tuhan kerjakan, mungkin kita tidak berpikir dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak berpikir tentang kita. Memang Tuhan tidak berbicara kepada kita, tapi Tuhan berbicara kepada orang lain tentang kita. Saudara tahu gosip? Bicara kejelekan orang lain, bla 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 bla. Sekarang Tuhan punya gosip yang positif. Dia bicara, VLC itu punya 4 legasi, bantu mereka, haleluya. Dan saya percaya, waktunya akan tiba, amin. Bilang kiri kanan, Tuhan pakai orang lain untuk menolong engkau. Kasih tahu di kiri kanan begitu, amin. Siap, terima dan katakan amin. Jangan pernah berpikir bahwa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak menjawab langsung kepada Anda. Tapi Tuhan bicara kepada orang lain tentang Anda. Dan Tuhan pakai orang lain untuk menjawab Anda. Haleluya. Karena hati raja-raja di tangan Tuhan. Tuhan merubah situasi dan keadaan. Saya membaca sebuah cerita, ada seorang ibu muda, saudara dia single mother istilahnya. Dia menjadi ayah dan ibu bagi 2 orang anak. Dia kerja 2 pekerjaan. Anda bisa bayangkan sampai dia mau baca Facebook nggak bisa karena kerja. Dia hanya dengan tetangga hanya say halo aja, jalan pulang hanya kalau ketemu di pagi atau sore hari dia sapa aja halo sama. Satu hari tetangganya bikin ucapan syukur. Ini aneh. Lalu undang dia datang. Begitu datang, saudara makan, minum, mereka bersuka cita, senantiasa bersuka cita di pesta itu. Lalu tuan rumah bilang begini, Ibu, pesta ini memang kami mau bikin ucapan syukur dan kita mau merayakan Anda. Dia aneh karena mereka tidak pernah kenal, hanya tetangga biasa aja. Lalu dalam sambutan itu, pemilik rumah itu atau pembuat pesta itu bilang, Ibu, kita sudah berdoa dan keluarga kita merasa mau memberkati Ibu. Dia kaget, saudara kekasih. Lalu ini Bu, kunci mobil. Wow, dia kaget. Wow, ini mobil untuk, iya untuk Ibu. Saudara kekasih, dia terima kendaraan itu, lalu dia pulang. Dia tidak pakai kendaraan itu, saudara. Dia jual kendaraan itu dan dia bayar hutang semuanya, saudara kekasih. Lunas, dibayar hutang-hutangnya semua, pas. Lalu dia bekerja dengan bebas, dia mulai agak sedikit tenang, saudara kekasih. Satu hari dia berjumpa dengan seorang pengusaha muda, melamar dia menikah lagi. Dan semua anak-anak kata terakhir katakan, all my family serving the Lord. Dia bilang, semua keluarga saya diberkati dan melayani Tuhan. Amin. Kalau orang lain Tuhan tolong, pasti Tuhan menolong saya dan saudara. Itu message-nya. Umat Tuhan, kita mungkin berada dalam masa-masa pergumulan, masa-masa
kesusahan, di mana kita bekerja berjam-jam, melakukan yang terbaik untuk menafkahi, tidak ada yang membaik. Kita tidak melihat bagaimana hal itu akan berubah. Tapi dengar, Tuhan memperhatikan saya. Amen. Katakan, Tuhan memperhatikan saya. Come on. God looking after me. Tuhan sedang fokus kepada kita. Karena itu saudara kekasih, coba kita mulai merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kesengsaraan, kegagalan, kesukaran yang bersifat permanen. Never. Itu hanya lembaran beberapa saat saja. Mungkin kita merasa ditinggalkan oleh semua. Jangan khawatir, perubahan haluan sedang datang. Amen. Tuhan tahu bagaimana membawa orang-orang datang di depan kita, di belakang kita, di samping kita untuk menolong kita. Kita sekarang sedang memasuki musim perubahan haluan 24, 2034, bahkan 2045. Hal-hal yang tidak dapat kita wujudkan, perputaran keadaan, perubahan keadaan itu Tuhan sedang wujudkan bagi kita. Kalau engkau percaya katakan amen. Itu sedang terjadi. Dan saya antusias untuk mempercayainya. Soal keselamatan, Tuhan yang datang kepada manusia. Sementara soal pemakaian dan mengalami Tuhan, kita yang mesti datang kepada Tuhan. Contoh yang paling sederhana. Mata air Tuhan ciptakan, tapi Anda yang bawa ember. Kalau Anda bawa ukuran 500 mili, Anda hanya bawa pulang berapa? 500 mili. Kalau Anda bawa tangki 5.000 liter, pulang bawa berapa? 5.000 liter. Tuhan menciptakan mata air, tapi kontainernya, tampungannya adalah iman saudara. Haleluya. Keselamatan itu Tuhan yang kerjakan. Perbuatan baik manusia tidak dapat menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh anugerah. Kita diselamatkan oleh anugerah. Amen. Kita tidak pernah melakukan perbuatan baik lalu Tuhan bilang, baik. Oh baik lebih berat. Selamatlah kamu. Tidak. It's a gift from God. Free gift. Pemberian cuma-cuma. Oleh iman kita menerima keselamatan itu. Tetapi untuk dipakai oleh Tuhan. Makanya saudara, ukuran dipakai oleh Tuhan itu bukan karena kita full time dan part time. Gereja Bethel sudah menunjukkan bahwa polisi, tentara, guru sekalipun, pengusaha sekalipun, tukang bangunan, penjual ikan, sampai kepada direktur bank sekalipun. Bahkan Kapolda NTT adalah GBI pendeta. Anda bisa lihat? Penyerahan dirimu menentukan pemakaian Tuhan. Semakin Anda berserah, semakin Tuhan memakai saudara dan saya. Bilang kiri kanan, jangan tanggung-tanggung percaya dengan Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, haleluya. Anugerah menyediakan, iman mengambil. Bersama saya katakan demikian. Anugerah menyediakan, iman mengambil. Tuhan menyediakan mata air. Anda tinggal bawa centong saja. Bawa mesin sedot saja. Ambil sebanyak mungkin. Itulah sebabnya saya tidak mau tanggung-tanggung. Saya bilang Tuhan, saya mati, saya surga. Anak istri saya, keluarga saya, jemaat di mana saya ada, enggak apa-apa. Mereka semua bisa diatur. Tapi ingat Tuhan, saya tidak mau mati tanpa menggenapi impian Tuhan bagi saya. Saya diskusi dengan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, Petrus bilang begini. 1 Petrus pasal 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Dia bilang apa saudara? Datang. Tidak bilang tunggulah. Tapi bilang apa? Datanglah kepadanya batu yang hidup. Yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormati oleh Allah. Kita datang kepada Tuhan. Lalu ayat berikut bilang apa? Ayat 5 bilang apa? Dan biarlah kamu juga dipergunakan, dipakainya sebagai batu yang hidup. Bilang di kiri kanan, biar Tuhan pakai kamu menjadi batu yang hidup. Amen. Biar Tuhan pakai saya menjadi batu. Datang, come to Him. In order to use you mightily. Dia bilang datang kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu gratis. Tuhan datang kepada manusia.
Tetapi untuk dipakai Tuhan, kita yang mesti datang berdoa, mengucapkan firman, mendeklarasi, kita berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah saya orang NTT. Amen. Kita lakukan itu. Kenapa? Karena semakin kita jauh dari Tuhan, oh Tuhan saya tidak layak. Oh Tuhan kalau dia hebat, dia hamba Tuhan, dia nabi Tuhan. Saya ini nabi palsu Tuhan. Saya ini orang yang bimbang, saya ini ragu Tuhan. Semakin Anda jauh dari Tuhan, seolah-olah Anda tidak melihat kebesaran Tuhan. Itulah sebabnya jangan batasi Tuhan. Amen. Karena Tuhan tidak memilih ketika dia memanggil kita. Panggilan Tuhan itu dengan tinta emas semuanya. Dengan kata lain, semua orang dipanggil Tuhan. Tapi tidak semua orang menikmati apa yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena ada yang bawa botol aqua kecil. Ada yang bawa kontainer raksasa. Tergantung. Nah, Anda bisa nilai. Kira-kira saya bawa kontainer atau bawa aqua kecil. Saya juga bisa menilai kehidupan Anda. Kira-kira Anda mempercayai Tuhan dengan kontainer 500 ml atau 5.000 liter. Kita bisa lihat. Karena iman harus dibuktikan. Amin saudara, amin. Karena itu coba turun tangan dari katakan, ikut saya, kita akhiri dengan doain. Katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Pakailah saya. Amin. Saudara tahu, penguasa itu pemilik otoritas. Silakan. Tetapi yang mau mendapatkan otoritas harus melobi. Makanya saudara lihat sekarang presiden dan wakil presiden terpilih. Semua yang mau jadi wali kota, yang mau jadi gubernur sekarang merapat. Saudara kekasih. Semua yang mau jadi ketua partai sekarang merapat di presiden dan wakil presiden terpilih. Kenapa? Karena dia pemegang kekuasaan tertinggi setelah Jokowi. Jokowi akan berakhir dan dia akan mengakhiri. Tapi presiden dan wakil presiden terpilih, dia pegang otoritas atas seluruh Indonesia. Mau jadi duta besar bisa, wakil duta besar bisa, mau jadi menteri bisa, wamen bisa, mau jadi sopir menteri pun bisa dia tetapkan. Mau jadi komisaris di bank mana saja, presiden terpilih, wakil presiden terpilih bisa lobby kedua ini untuk membagi-bagi kue kekuasaan. Tugas kita adalah kalau kamu mau jadi, makanya saudara lihat di podcast mereka mulai besarkan presiden terpilih. Ada yang mulai menyanjung dia. Banyak. Kenapa? Dengan harapan minimal wakil menteri lah. Kenapa? Karena kekuasaan itu pemakaian kita di dunia, misalnya politik atau di jabatan, kita lobby. Kalau kita tidak lobby pendekatan, tidak diperhatikan. Sangat jarang. Saudara tahu, Petrus bilang datang kepada Tuhan itu lobby. Haleluya. Saudara pernah ingat ada seorang ibu lobby bagi anaknya bukan? Yesus satu di kiri, satu di kanan. Dia lobby dengan Yesus. Yesus, oh maaf mama. Yang menentukan ini bukan saya. Saya tim sukses. Tapi saya tidak bisa tentukan posisi ini. Saudara lihat, lobby. Jadi kalau mau dipakai Tuhan, saudara mesti lobby Tuhan di menara doa. Haleluya. Lobby Tuhan dalam doa-doa kita. Amen. Kalau saudara berkata, Tuhan rasanya saya tidak ada lagi untuk dinolong, maka Anda tidak akan pernah melihat. Lobby dengan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menghargai orang yang datang kepada dia. Sakeus sangat dicemooh, koruptor, suka markup, pajak sekian dia kasih naik sekian. Tapi apa yang terjadi waktu Sakeus lari dan naik di atas pohon? Yesus datang dan Yesus bilang, Sakeus turun, aku akan menginap di rumah kamu. Hah? Kamu menginap di rumah saya? Bayangkan, saudara kekasih, orang menghina dia, tapi respon dia melihat Yesus membuat Yesus berpihak kepada dia. Amen. Dengar saudara kekasih, tidak ada nabi rasul mana yang menjadi anak emasnya Tuhan. Semua adalah anak emasnya Tuhan. Sekarang tinggal berapa besar hatimu mau datang kepada dia. Bilang di kiri kanan, Tuhan menghidupkan impianmu kembali. Amen. The Lord is enlightening your life, enlightening your dreams again. Tuhan akan menghidupkan impian kita kembali. Amen. Baik umat Tuhan, sebelum kita berdoa pulang, setiap gereja lokal
ibarat keluarga, ibarat sebuah institusi. Kalau saya ada di keluarga saya akan lakukan apa yang menjadi nilai-nilai saya, kesepakatan saya, pesan, impian, visi keluarga. Demikian pula kalau kita berada di dalam VLC, saudara selalu dengar, renungkan, memperkatakan di komsel, di sharing, di grup-grup WA kita, apa yang sedang Tuhan katakan. Ya, saya suka kasih video-video singkat tentang khotbah-khotbah saya. Maksudnya kita dengar kembali. Saya sendiri dengar, saudara kalau dengar saya khotbah, wih enak loh. Mungkin, oh saya dapat katakan amin. Tapi saya dengar siapa khotbah saudara guys. Saya dengar kembali pesan Tuhan waktu saya mungkin di jalan, mungkin di rumah, dalam kesibukan apapun saya dengar, merenungkan. Kalau Tuhan berbicara untuk VLC tentang merubah keadaan, Tuhan sedang bermaksud untuk itu. Saudara. Imani, renungkan, stick, strong, tancap iman saudara kuat, percaya. Jangan lirik dengan yang lain. Istilahnya yang lain hanya tambahan saudara ingat. Ya, kalau ada oke, kalau nggak usah dicari-cari. Kita fokus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktu saya berdoa di dalam menara doa berhari-hari, kita akan mengalami kelabakan, tanda kutip. Waktu Tuhan penuhi impian kita. Kenapa kelabakan? Karena kita tidak menyiapkan infrastruktur skill kita. Infrastruktur iman kita. Infrastruktur iman itu adalah doa. Infrastruktur skill adalah mempersiapkan diri. Bilang kiri kanan, doa dan persiapkan diri. Nah, saya berdoa mempersiapkan diri untuk menjadi pengelola berkat-berkat Tuhan. Saya selalu berkata, I am the distributor of God blessing for Indonesia beyond 2024 to 2034. Saya bilang saya adalah distributor berkat Allah bagi Indonesia dan melampauinya 2024, 2034. Caranya bagaimana? Saya berdoa dan saya mempersiapkan diri saya. Bukan untuk khotbah saja, tapi untuk skill-skill yang lain. Karena ketika kita berdoa, infrastruktur perlengkapan rohani kita dipersiapkan. Tapi kalau kita tidak siapkan skill kita hanya jadi penonton. Berkat Tuhan mengalir di mana-mana. Ini yang Tuhan ingatkan waktu saya berdoa di menara doa. Itu saja yang saya bisa sampaikan saudara. Semoga Anda bisa perhatikan the message. Oke?